Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Nah, ini biasanya soalnya sering keluar di ujian nasional, ya. Seperti yang kita ketahui, bentuk integral tak tentu adalah integral ax pangkat n dx. Ya. Ini hasil integralnya adalah ax pangkat n, ya. Ini pangkatnya tambah 1, kemudian dibagi dengan sama dengan pangkatnya, ya, kemudian plus c. Nah, ini adalah bentuk umum dari integral tak tentu. Nah, semuanya sudah mengetahui ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Udah iklan sebentar lewat ya, bel masuk pelajaran. Contoh. Nih. Yang pertama, misalkan contohnya integral dari 3x pangkat 2 dx. Nah, supaya lebih mudah, tulis lagi aja soalnya. Soalnya 3x pangkat 2 dx, ya. Berarti kita tulis lagi 3x pangkat 2. Nah, kita lihat bentuk umumnya ya. Pangkatnya selalu ditambah 1. Berarti 2 plus 1 kemudian dibagi dengan sama dengan pangkatnya. 2 plus 1 baru plus c. Ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Ya, sebenarnya integral itu mudah. Kemudian yang kedua, misalkan ada contoh lagi. Contohnya misalkan 4x pangkat min 2. Nah, bagaimana? Ya sama seperti tadi ya. Tuliskan lagi aja soalnya. 4x pangkat min 2. Nah, selalu ditambah 1. Kemudian ini ditulis lagi sama seperti pangkatnya. Min 2 tambah 1 plus c. Maka hasilnya apa? Nah, ini hasilnya tadi belum diselesaikan ya, maaf ya. Ini apa? 3 dibagi dengan berapa? 3. Berarti ini hasilnya 3 ya. Berarti 3 dibagi dengan 3, 1. Kita tinggal tuliskan x pangkat 3 plus c. Yang ini juga sama. 4 bagi min 2 tambah 1 itu min 1 ya. Ini min 1. Berarti 4 bagi min 1 berarti min 4. Kemudian x pangkat min 1 plus c. Ya, seperti itu. Nah, sekarang misalkan lagi ada integral x dx. Nah, ya, sama halnya yang tadi, tulis soalnya. Nah, ini tidak ada pangkatnya. Sebenarnya kalau tidak ada pangkatnya itu ada pangkatnya tapi tidak dituliskan, yaitu pangkatnya 1. Nah, seperti tadi tinggal ditambah 1 dibagi dengan 1 tambah 1 selalu plus c, karena ini integral tak tentu ya. C, maka hasilnya adalah x pangkat 2 dibagi dengan 2 plus c. Paham ya? Nah, yang keempat, misalkan ada soal integral 3 dibagi dengan x pangkat min 5 dx. Nah, ini bagaimana kalau pangkat seperti ini? Nah, maka soalnya kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkatnya jadi seperti ini ya. Dirubah ke dalam bentuk seperti bentuk umum seperti ini. Ya, maka 3, nah x pangkat min 5 itu bisa ditulis di atas, pangkatnya menjadi positif, jadi seperti ini ya. Nah, ini karena min,
ya, ditulis di atas makanya jadi positif. Nah, kalau pangkatnya positif, misalkan 3 per X pangkat 5, maka kalau ditulis di atas, jadinya apa? 3X pangkat min 5 ya. Nah, ini sudah seperti tadi, berarti 3X pangkat 5 ditambah 1 dibagi 5 ditambah 1 plus C selalu ya. Maka hasilnya adalah berapa ini? Ini 6 ya. Berarti 3 dibagi 6 bisa sederhanakan jadi berapa? 4 per 2 ya, ditambah C. Ini hasilnya ya, seperti itu. Nah, misalkan contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima misalkan ada soal integral 6 dx. Nah, caranya mengerjakan bagaimana? Sama, ini bisa ditulis ya, sebenarnya itu 6 itu ada pangkatnya x nya itu berapa? Pangkat 0. Nah, ini seperti ini sebenarnya ya, sama. Ini pangkat 0 itu berapapun kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1 ya. Nah, ini tinggal seperti tadi, 6x pangkat 0 ditambah 1 dibagi 0 ditambah 1 plus C. Hasilnya adalah 6. 0 tambah 1 berapa? X dibagi dengan 1, berarti tidak usah ditulis plus C. Atau dengan kata lain, kalau ada konstanta ini ya, konstanta. Apa itu konstanta? Itu adalah nilai tertentu, tidak ada variabel di belakangnya, 6 saja. Maka kalau diintegralkan maka tinggal ditambahkan dengan X, berarti 6X. Berarti kalau misalkan saya punya integral 2020 dx, maka seperti yang saya bilang tadi, tinggal ditambahkan X di belakangnya, maka hasilnya adalah 2020 X plus C dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau ada soal seperti ini kan tadi satu-satu ya, sekarang kita soalnya gabung jadi satu. Ini misalkan ada soal soalnya misalkan, nah kalau soalnya seperti ini, integral 4x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 7 dx. Nah, bagaimana? Ya, mengerjakannya seperti tadi itu, satu-satu. Ini kan dihubungkan dengan tanda dikurangi, ditambah dan sebagainya, itu langsung dikerjakan saja satu persatu. Yang pertama, berarti kita integralkan dulu 4x pangkat 3 ini. Jadinya apa? Tulis seperti tadi lagi, 4x pangkat 3 tambah 1 dibagi sama dengan pangkatnya, 3 tambah 1. Nah, kemudian apa ini? Dikurangi, ikuti saja soalnya. Sekarang 6x pangkatnya berapa kalau tidak ditulis tadi ini? Pangkatnya pangkat 1 ya, tinggal tambah 1 dibagi dengan 1 tambah 1. Sekarang 7-nya 7. Tadi apa yang saya bilang? Kalau tidak ada variabelnya di belakang angka, berarti hasil integralnya tinggal ditambahkan dengan X. Nah, tinggal yang terakhir plus C. Nah, sekarang tinggal dihitung ya. Berarti apa? 4 dibagi 3 tambah 1 4, berarti 4 bagi 4 1, tidak usah ditulis. X pangkat 3 tambah 1 4 dikurangi 6 bagi 1 tambah 1 2, berarti 6 bagi 2 ketemunya 3, X pangkat 2 ditambah 7X ditambah C. Selesai, itu hasilnya. Paham ya? Nah, sekarang untuk latihan silakan bisa kamu kerjakan. Kalau soalnya yang pertama, integral berapa misalkan? Yang belum ada ya, 6x pangkat 3 dx. Kemudian B, integral misalkan 2 akar X dx.
Ya, cukup 2 dulu dikerjakan. Nanti kalau tidak bisa silakan hubungi saya atau komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah belajar tentang integral tak tentu, sekarang kita akan mempelajari integral tertentu ya. Sebelum kita belajar integral tertentu, kalian harus tahu dulu bentuk umum integral tertentu itu seperti apa ya. Nih, bentuk umum integral tertentu itu adalah integral fx dx. Nah, ini perbedaannya dengan tertentu dengan tak tentu. Ada nilai di sini ya, nilai selangnya. Nah, caranya mengerjakan yang pertama adalah kita mengintegralkan fx-nya dulu ya, maka hasilnya adalah fx ya, dengan batasnya adalah selangnya adalah dari A sampai B ya. Setelah itu caranya kita menghitung, yang pertama kita substitusikan adalah B ini, kita substitusikan ke X nya, maka akan jadi yang pertama adalah yang kita masukkan adalah fx B nya ya, berarti f B kemudian dikurangi, ini selalu dikurangi, kita kemudian gantikan ada ke X ya, F A ya. Ini adalah bentuk umum integral tertentu. Caranya mengerjakan seperti ini. Contoh ya, sekarang kita akan contohkan ya. Soalnya misalkan ada integral 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 5 dx. Batasnya itu antara 1 sampai dengan 2 ya. Nah, itu soalnya. Nah, bagaimana caranya mengerjakan? Caranya mengerjakan adalah yang langkah yang pertama kita integralkan fungsinya dulu ya. Seperti tadi, untuk mengintegralkan tinggal kita tulis lagi aja soalnya. 3x kuadrat ya, selalu apa? Tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1, tandanya apa? Kurangi 2x. Kalau tidak ada pangkatnya berarti sebelumnya ada pangkat 1. Kemudian apa kan? Tambah 1 bagi dengan ya, tambah. Kalau tidak ada variabelnya berarti tinggal kita tambahkan x. Kemudian batasnya dari 1 sampai 2. Nah, sekarang kita hitung. 3 dibagi dengan 2 tambah 1 itu 3, berarti 3 bagi 3 1, tidak usah ditulis 1, tinggal x pangkat 3 dikurangi 2, ini juga sama ya, dibagi 1 tambah 1, 2 dibagi 2 tidak usah ditulis, nanti x pangkat 2 ditambah dengan 5x, batasnya dari 1 sampai 2. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah substitusikan 2 nya dulu ke x. Jadinya adalah ya, x diganti dengan 2, berarti 2 pangkat 3 kurangi dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2. Nah, dikurangi, selalu tandanya dikurangi ya. Gantikan 1 kemudian ya, 1 digantikan ke x nya ini, jadi 1 pangkat 3 kurangi 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4 ditambah 10 dikurangi dengan 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 1 ditambah 5. Nanti hasilnya 8 kurangi 4, 4 ditambah 10, 14 dikurangi 5, berarti hasilnya adalah 9. Nah, begitulah caranya mengerjakan soal integral tertentu ya. Nah, sekarang setelah kalian paham, latihan soal ya. Ya.
Dah, latihan soalnya cukup 2 dulu. Silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di komentar, atau kalian request materi apa yang mau dibahas silakan juga ketik di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang integral parsial ya. Yang akan kita bahas adalah integral parsial. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang integral parsial, diingat lagi untuk pelajaran kelas 11, karena integral itu adalah kebalikan dari turunan. Seperti yang kalian ketahui tentang turunan ya, ini misalkan kalau ada fungsi sin, maka diturunkan hasilnya adalah kosinus. Kalau kosinus, fungsinya kosinus, hasil turunannya adalah min sin. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau integral berarti kebalikan dari turunan. Kalau sin diturunkan jadinya cos. Kalau integral kebalikannya ya. Kosinus diintegralkan maka hasilnya adalah sin. Min sin diintegralkan maka hasilnya adalah kosinus. Ini min sin ya. Berarti kalau sinus tanpa sin maka hasil integralnya adalah min cos. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, lebih lanjut lagi, tidak semuanya fungsi itu dalam bentuk hanya sin x, cos x dan sebagainya. Ya, akan saya contohkan misalkan ya, kalian punya fungsi y sama dengan sin 3x. Nah, bagaimanakah hasil turunannya? Nah, turunannya bagaimana? Nah, ada 2 langkah yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama, kalian harus menurunkan dulu fungsi sin x-nya. Ya, setelah kalian menurunkan fungsi sin x-nya, sin-nya maksudnya, maka langkah yang kedua adalah kalian harus menurunkan fungsi 3x-nya ini. 3x ini ya, garis bawah yang pendek. Nah, sekarang langkah yang pertama kita turunkan dulu fungsi sin x-nya. Sin x seperti di atas dilihat adalah turunannya cos. Maka sin 3x kita turunkan jadinya adalah cos 3x. Ya, ini yang panjang dulu. Setelah itu kita turunkan 3x-nya. Di sini kita tuliskan. Nanti kita kalikan. Hasilnya adalah 3x diturunkan jadinya 3. Maka hasil turunannya adalah 3 kali cos 3x. Kemudian bagaimana perbedaannya dengan integral? Integral sin 3 dx. Ya. Bagaimana hasilnya? Nah, langkahnya sebenarnya juga sama. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita integralkan dulu fungsi sinnya. Kemudian langkah yang kedua kita turunkan ini ya, fungsi 3x-nya. Oke, langkah yang pertama, karena ini fungsinya integral, maka kita lihat integral dari sin apa? Tadi ini ya. Nah, ini min sin, hasilnya adalah cos. Berarti kalau sin, hasil integralnya adalah min cosinus 3x. Kita integralkan dulu fungsi sinnya ya. Yang garis panjang ini kita integralkan adalah fungsi kosinusnya. Fungsi sin maksudnya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita integralkan 3x-nya. Maaf, kita turunkan ya. Nah, perbedaannya dengan turunan, kalau ini kita kalikan, kalau diintegral maka kita bagi ya. Jadinya apa? Jadinya adalah 1/3. 3 itu dari mana? Turunan dari 3x. Nah, inilah perbedaannya untuk turunan dan integral. Tinggal kita plus dengan C. Oke, sudah paham? Nah, kalau sudah mulai paham, nah sekarang kita akan membahas integral parsial ya.
integral parsial. Sebagai contoh soalnya, saya punya integral 3x kali dengan sin 2x dx. Nah, bagaimana caranya mengerjakan? Nah, caranya mengerjakan seperti ini. Kita kan sudah paham tentang turunan dan integral ya. Tadi ini turunan, yang bawahnya adalah integral. Kita bagi dua soal itu ya. Ini aljabar, kemudian sin 2x. Nah, kita bagi jadi dua seperti ini. Nah, yang fungsi aljabar ini ya, itu kita turunkan. Nah, sedangkan untuk trigonometrinya kita integralkan. Ya, untuk fungsi aljabarnya ini kita turunkan sampai dengan dia hasilnya adalah 0. Berarti apa? 3x kita turunkan, jadinya adalah 3. 3 kita turunkan, hasilnya 0. Nah, sudah, kita cukup sampai sini. Nanti fungsi integralnya, fungsi trigonometri maksudnya, kita integralkan sampai dengan sejajar dengan yang 0 ini. Ayo, kita mulai ya. Sin 2x. Nah, sin ya. Sin diintegralkan. Ini sin. Berarti kita lihatnya yang ini. Sin diintegralkan hasilnya adalah min. Min cos 2x. Kemudian 2-nya kita turunkan, hasilnya adalah 1/2. Ya. Lanjut kita integralkan lagi sampai dengan sejajar dengan yang 0 ini. Kita tulis lagi aja setengahnya. Nah, sekarang kita integralkan cos 2x. Cos diintegralkan hasilnya adalah sin 2x. Lanjut kita turunkan yang ini, 1/2. Nah, cukup sampai di sini ya. Nah, sekarang ya, kita lanjutkan ini. Kita apa istilahnya? Miring seperti ini ya. Kita buat garis miring seperti ini, garis bantuan. Nah, ini 3x jadi pasangannya dengan min setengah, kemudian 3. Nah, yang pertama berarti dari atas ini kita tandai plus ya. Kemudian yang kedua kita tandai min. Misalkan lagi nanti ada ketiga di sini, misalkan nolnya kok sampai jauh sekali, maka kita piring lagi seperti ini ya. Ya, nanti plus min plus min plus min dan seterusnya. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya kita miring dari sini ya. Berarti 3x dengan min setengah cos 2x. Kita tulis di sini, tandanya plus. Jadi tulis saja 3x kali dengan setengah cos 2x. Nah, sekarang yang kedua ini min. Ini min. Oh maaf, ini min ya, min setengah. Nah, yang kedua ini min. Berarti min 3 kali min. Nah, kita lihat berarti tandanya jadinya apa? Min kali min. Jadinya tandanya adalah plus. Berarti 3 kalikan dengan setengah kali setengah sin 2x. Nah, yang terakhir selalu kita tambahkan dengan C. Karena ini merupakan integral tak tentu. Nah, berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah tinggal kita kalikan. Berarti berapa ini? Min 3/2x kalikan dengan cos 2x ditambah 3 kali 1 kali 1 berarti 3/4 sin 2x plus C. Nah, selesai. Inilah hasilnya ya. Bisa kalian pahami ya? Oke, silakan dipelajari lebih lanjut. Setelah ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan.